Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di channel Elva Story, agar tidak tertinggal kisah-kisah nyata penuh hikmah. Pernahkah kamu membayangkan seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai OB, justru menjadi istri seorang pemilik perusahaan besar di negeri Arab? Kisah nyata seperti ini tak hanya soal cinta, tapi juga takdir yang tak bisa ditebak. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk dari balik tirai jendela kantor tingkat 5. Sebuah ruang meeting luas, berkarpet tebal dan beraroma kopi, baru saja ditinggalkan oleh para manajer semalam. Di salah satu sudut ruangan itu, terdengar gesekan pel lantai, berirama pelan dan teratur. Halimah, perempuan muda asal Brebes yang baru 2 minggu bekerja di Riyadh, sedang mengepel lantai dengan wajah tertunduk. Tubuhnya dibalut gamis longgar berwarna coklat susu, jilbabnya rapat menutupi dada. Ia bukan siapa-siapa, hanya OB yang tak dikenal nama oleh siapapun di gedung itu. Tapi di lantai atas, seorang pria muda bersorban putih tengah berdiri di balik kaca besar ruang kerjanya. Ia memperhatikan pergerakan Halimah dari kejauhan. Tatapannya tajam, namun tak menyimpan amarah. Justru ada satu hal yang belum bisa ia pahami dari dirinya sendiri. Siapa gadis itu? Tanyanya pelan tanpa menoleh. Asisten di belakangnya menjawab, namanya Halimah, orang Indonesia. Baru bergabung 2 minggu lalu sebagai petugas kebersihan. Pria muda itu hanya mengangguk pelan. Tapi sejak hari itu, ia selalu berdiri di tempat yang sama, setiap pagi. Menatap ke bawah, ke arah gadis yang bahkan tak pernah tahu sedang diperhatikan. Namanya Faisal bin Rashid Al-Harbi. Anak pemilik perusahaan transportasi terbesar di Riyadh, dan sekarang menjadi direktur operasional termuda di perusahaannya. Di balik wajah tampannya yang tenang, Faisal membawa beban tanggung jawab yang tak ringan. Tapi pagi itu, hatinya terusik oleh kehadiran seseorang yang bahkan tak ia kenal. Hari demi hari berlalu. Halimah menjalani tugasnya dengan tekun. Ia datang paling pagi dan pulang menjelang maghrib. Tak banyak bicara, selalu menunduk bila berpapasan dengan pegawai lain. Bagi Faisal, justru itulah yang membuat Halimah berbeda dari perempuan lainnya. Suatu hari, Faisal berjalan cepat sambil menelepon. Saat itu ia membawa map dokumen penting. Karena fokus pada telepon, ia tak sadar map itu terjatuh di lorong. Beberapa saat kemudian, Halimah menemukannya. Ia memungutnya dengan hati-hati, lalu segera mengejar sosok yang menjauh. "Tuan," panggil Halimah pelan. Langkahnya ragu, namun ia tak ingin benda itu hilang. Faisal berhenti. Ia menoleh, sedikit terkejut melihat siapa yang memanggilnya. "Saya menemukan ini," ucap Halimah sambil menyerahkan map itu. Faisal menatap matanya sejenak. Lalu, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Terima kasih. Kau bisa membaca bahasa Arab." Halimah sedikit menunduk. "Sedikit, Tuan. Saya belajar sendiri dari label-label kemasan dan Al-Quran." Faisal mengangguk, lalu menerima map itu. "Kau rajin." "Saya hanya menjalankan pekerjaan, Tuan," jawab Halimah singkat. Sejak percakapan singkat itu, Faisal tak lagi bisa mengabaikan kehadiran Halimah. Pagi berikutnya, ia sengaja memperlambat waktu sarapannya, hanya untuk memastikan ia masih bisa melihat Halimah dari jendela. Suatu sore, Faisal meninggalkan ruang meeting dengan tergesa-gesa. Ia lupa bahwa buku catatan kulitnya tertinggal di meja. Ketika ia kembali, ia justru melihat Halimah sedang memegang buku itu, mengusapnya perlahan dengan kain lembut. "Kau menyentuh barangku?" suaranya terdengar dari belakang. Halimah sontak terkejut. Ia berdiri cepat dan menunduk. "Maaf, Tuan. Buku Anda terkena air bocor dari AC. Saya hanya ingin mengeringkannya sebelum rusak." Faisal mendekat. Ia mengambil buku itu dari tangan Halimah, lalu melihat noda air yang masih basah di sudut sampul. "Tidak banyak orang yang peduli pada hal-hal kecil seperti ini," ucap Faisal perlahan, tanpa kemarahan. Halimah hanya diam. Tangannya masih menggenggam kain lap. Faisal mengangguk. "Terima kasih, Halimah." Gadis itu tertegun mendengar namanya disebut. Lalu ia membungkuk, meminta izin keluar dari ruangan. Di ruangannya malam itu, Faisal duduk sendiri.
Ia membuka kembali buku catatannya. Di balik lembaran yang terkena air itu, ia menulis sebuah kalimat pendek. Kadang yang tak kita duga adalah yang paling peduli. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Faisal menyebut nama Halimah dalam doanya. Sejak hari itu, Halimah merasa ada yang berubah. Ia memang tak pernah bicara banyak dengan siapapun, apalagi dengan seorang direktur muda seperti Faisal bin Rashid. Namun, ia merasakan tatapan yang lebih sering tertuju padanya. Tatapan yang tak pernah diiringi suara, tapi cukup membuat jantungnya berdebar setiap kali langkah kaki itu terdengar melewati lorong tempat ia bekerja. Pada awalnya, Halimah mengira hanya dirinya yang terlalu berlebihan menanggapi perhatian kecil itu. Tapi semakin hari, interaksi mereka terasa makin berbeda. Kadang Faisal menyapa singkat dengan senyum kecil saat melewati koridor. Kadang ia menanyakan kabar, dengan nada yang nyaris tak terdengar. Tapi cukup membuat seluruh tubuh Halimah menghangat oleh rasa gugup yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, desas-desus mulai terdengar di antara staf. Salah seorang resepsionis pernah melihat Faisal berdiri lama di balik kaca lantai atas, memandang ke arah bawah. Ke arah tempat Halimah biasa mengepel. Jangan-jangan dia suka sama OB itu, gumam salah satu staf wanita sambil tertawa kecil. Ah, mana mungkin. Itu cuma rasa penasaran. Faisal bukan tipe yang jatuh hati sama orang biasa, jawab yang lain. Namun, kata-kata itu seolah tak punya pengaruh apa-apa bagi Faisal. Ia tidak pernah mendengarkannya. Yang ia dengar, hanya suara hatinya yang entah sejak kapan mulai menyebut nama Halimah dalam diam. Pagi itu, Halimah datang lebih awal dari biasanya. Ia tahu ada jadwal inspeksi, dan ia ingin memastikan semua lantai bersih sebelum staf lainnya berdatangan. Saat ia mengepel koridor di lantai 3, suara langkah kaki mengejutkannya. Ia menoleh, dan mendapati Faisal berdiri di belakangnya. Tak lagi dalam balutan jas kantor, tapi hanya dengan gamis putih dan serban sederhana. Kau selalu datang pagi, ucap Faisal perlahan. Halimah buru-buru menunduk. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan, Tuan. Faisal mendekat, lalu bersandar di pinggiran jendela besar. Matanya memandang keluar. Kadang, yang datang lebih awal, justru yang paling tahu bagaimana tempat ini sebenarnya. Halimah tak paham maksud kalimat itu. Tapi ia tetap diam, menghormati perbedaan kedudukan yang begitu jelas. Faisal lalu berkata, aku ingin bertanya, Halimah. Jika suatu hari nanti, hidupmu berubah, apakah kau siap? Pertanyaan itu membuat Halimah membeku. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap mata Faisal dengan kebingungan. Saya tidak mengerti, Tuan. Faisal tersenyum tipis. Sudah. Anggap saja aku hanya bicara sendiri. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Halimah yang masih berdiri dengan pel di tangannya, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Beberapa hari kemudian, Halimah dipanggil oleh kepala HRD. Ia takut. Jantungnya berdetak kencang saat menaiki tangga menuju lantai HRD. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya. Apakah ia berbuat salah? Apakah ada yang mengadu? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Halimah, ini aneh, tapi kami mendapat permintaan langsung dari Direktur Faisal, ujar kepala HRD sambil membuka dokumen. Ia ingin kau diangkat menjadi bagian dari tim perawatan ruangan khusus. Kau akan bekerja lebih dekat dengan ruangan direksi dan ruang VIP. Halimah terkejut. Saya hanya OB, Pak. Saya tidak punya pengalaman. Kami tahu. Tapi permintaan ini langsung dari Tuan Faisal sendiri. Kalau kau bersedia, mulai besok kau pindah tugas. Hari pertama Halimah bekerja di lantai atas terasa canggung. Ia harus masuk ke ruangan-ruangan besar dengan desain mewah. Sofa kulit, lampu gantung, dan karpet tebal yang tak boleh dilangkahi sembarangan. Ia bekerja dengan hati-hati, menunduk, dan berusaha tak membuat suara. Saat itulah Faisal muncul. Ia sedang menenteng laptop dan ponsel. Tapi ketika melihat Halimah sedang mengelap meja besar di ruang tunggu direksi, ia berhenti. Halimah, kau belum makan? Gadis itu mendongak pelan. Sudah, Tuan. Benarkah? Iya. Tadi pagi, roti saja. Faisal tersenyum. Datanglah ke pantry. Ada makanan.
Ambil secukupnya. Halimah ingin menolak, tapi Faisal sudah berlalu, seolah tak menerima bantahan. Malamnya, Faisal duduk di ruang makan rumah besarnya. Ibunya menatapnya curiga. Ada yang kau pikirkan, Faisal? Faisal meletakkan sendoknya. Lalu ia berkata tenang, Umi, aku ingin menikah. Sang ibu mengerutkan dahi. Dengan siapa? Faisal menatap mata ibunya. Dengan Halimah. Halimah siapa? OB di kantor. Terdengar suara sendok jatuh. Ibunya memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Anakku, kau bisa memilih wanita manapun di Riyadh ini. Apa yang kau lihat dari gadis itu? Faisal menjawab, kesederhanaan, keteguhan, rasa takutnya kepada Allah. Dan diamnya, justru yang membuatku yakin. Ibunya diam. Tak berkata apa-apa lagi malam itu. Tapi malam yang sunyi itu menjadi awal dari percakapan yang lebih besar, dan keputusan yang tak akan mudah. Sementara itu, Halimah mulai merasa gelisah. Perhatian Faisal semakin terlihat. Ia mulai merasa dibicarakan di belakang. Ia mulai takut. Takut jika pekerjaannya terancam. Takut jika perasaannya diuji. Tapi yang lebih ia takutkan adalah harapan yang tumbuh tanpa tahu kemana akan dibawa. Di malam-malam sepinya, Halimah berdoa, Ya Allah, jika dia bukan takdirku, padamkan rasa ini. Tapi jika dia adalah jalan yang kau pilihkan untukku, maka kuatkan aku menghadapi dunia yang tidak akan mudah menerima. Dan langit malam pun hanya menjawab dengan sunyi. Beberapa pekan berlalu sejak Halimah mulai bekerja di lantai atas. Perhatiannya terhadap detail-detail kecil membuat para staf kagum, meski mereka masih membicarakannya di belakang. Tapi di mata Faisal, Halimah adalah seseorang yang mencuri hatinya tanpa pernah berusaha menarik perhatian. Namun Halimah semakin tertekan. Bukan karena pekerjaan, melainkan oleh rasa yang diam-diam tumbuh dalam dirinya. Ia merasa berdosa telah memikirkan seorang pria yang begitu tinggi kedudukannya, sedang dirinya hanya seorang petugas kebersihan dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia bahkan belum berani membayangkan akhir dari semua perhatian itu. Halimah mulai menjaga jarak. Ia lebih cepat pergi dari ruangan jika Faisal ada di dalam. Ia lebih jarang menjawab saat dipanggil. Bahkan ia mulai meminta bertugas kembali ke lantai bawah. Namun keputusan itu justru membuat Faisal mendatanginya langsung. Pagi itu, Halimah tengah membersihkan jendela di tangga darurat. Langkah kaki Faisal terdengar mendekat. Suara sepatunya bergema pelan. Kau menghindar dariku? Tanyanya tenang. Halimah berhenti mengelap kaca. Ia tidak menoleh. Saya hanya ingin kembali bekerja seperti semula, Tuan. Mengapa? Suara Faisal terdengar lebih dalam. Karena saya merasa tidak pantas, jawab Halimah lirih. Tidak pantas untuk apa? Untuk perhatian Tuan, untuk berada di lantai ini, untuk membuat orang-orang membicarakan saya. Faisal diam. Angin pagi menyapu gamis putihnya yang berkibar lembut. Ia berjalan mendekat dan berdiri di samping Halimah. Yang membuatmu tidak pantas bukan karena siapa dirimu, tapi karena kau belum mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Halimah menoleh dengan ragu. Faisal tersenyum. Aku bukan seperti yang mereka kira. Aku hidup di dunia yang penuh aturan, nama keluarga, dan kehormatan. Tapi, aku juga laki-laki yang punya hati. Dan hatiku, menujumu. Sementara itu, di rumah keluarga Al-Harbi, Ibu Faisal tak tinggal diam. Ia memanggil adiknya, seorang wanita Arab yang telah lama tinggal di Indonesia. Jika benar gadis itu dari Indonesia, aku ingin tahu siapa dia. Dari mana keluarganya, dan bagaimana akhlaknya, ucapnya dengan tegas. Tante Yumna segera menghubungi seorang temannya di Indonesia. Dalam waktu 2 hari, ia mendapatkan kabar tentang Halimah, anak kedua dari 5 bersaudara, ayahnya buruh tani, ibunya pembuat kerupuk keliling. Hidup sederhana, tapi dikenal sebagai gadis yang taat, lembut, dan sangat menjaga kehormatannya. Ketika mendengar laporan itu, sang ibu terdiam lama. Di satu sisi, ia masih merasa tidak rela putranya menikahi seorang OB. Tapi di sisi lain, tak bisa disangkal bahwa gadis itu tak punya celah. Faisal tahu keluarganya sedang menyelidiki Halimah. Ia tahu, itu bagian dari ujian.
Tapi ia tak mundur. Sebaliknya, ia justru mempersiapkan langkah yang lebih besar. Suatu sore, Faisal meminta Halimah untuk duduk bersamanya di musola kecil kantor. Ia menyiapkan 2 gelas air dan sebuah sajadah bersih. Suasana hening. Aku tahu aku membuatmu tidak nyaman, Halimah. Tapi aku ingin bicara sebagai seorang laki-laki, bukan sebagai atasanmu. Halimah menunduk. Ia tak berani menatap langsung. Aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku ingin melamar. Bukan hari ini, bukan besok. Tapi dalam waktu dekat. Tapi aku tak ingin memaksamu. Halimah terguncang. Air matanya mengalir pelan. Tuan, saya takut. Takut apa? Takut ini hanya rasa sesaat. Takut saya dijadikan bahan olok-olok. Takut saya dihancurkan oleh harapan. Faisal mengambil sajadah, lalu meletakkannya di depan Halimah. Sholatlah. Minta petunjuk kepada Allah. Aku tidak ingin kau menjawab hari ini. Tapi aku mohon, jangan padamkan cahaya yang mungkin Allah nyalakan di hatimu. Hari-hari berikutnya, Halimah tak banyak bicara. Ia sholat malam. Ia menangis dalam sujud. Ia meminta petunjuk dengan sungguh-sungguh. Hingga suatu malam, ia bermimpi. Ia berada di tengah padang pasir yang luas. Di sana ada pohon kecil yang tumbuh di sela-sela batu. Pohon itu tampak rapuh. Namun akarnya menghujam kuat ke bumi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang tumbuh dengan sabar, akan mekar dengan kekuatan yang tak kau kira. Ia terbangun. Matanya basah. Dadanya berdebar. Pagi itu, Halimah mengenakan gamis putih bersih. Ia bekerja seperti biasa, tapi wajahnya memancarkan ketenangan. Faisal memandangnya dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, Halimah menoleh dan tersenyum kecil. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Langit riad mendung, seolah menurunkan hawa sejuk yang jarang datang. Tapi di dalam kantor Al-Harbi Group, justru udara terasa tegang. Bukan karena cuaca, melainkan karena sebuah keputusan yang nyaris mengguncang tatanan. Faisal telah berbicara dengan keluarganya. Dengan ayahnya yang keras. Dengan ibunya yang penuh pertimbangan. Dan dengan pamannya, yang merupakan kepala dewan direksi. Semuanya mendengar keputusan itu dengan tatapan tak percaya. Kau akan menikahi OB? Tanya sang ayah dengan suara yang tertahan. Ya, Abi, jawab Faisal tenang. Aku sudah beristiharah. Hati ini tak bisa berdusta. Sang ibu menarik napas dalam. Faisal, apakah kau tahu apa yang akan dikatakan orang-orang nanti? Para investor, keluarga besar kita, bahkan sahabat-sahabatmu. Aku tidak menikahi mereka, Ummi. Aku hanya ingin menikahi perempuan yang mampu membuatku merasa utuh di hadapan Allah. Sebuah kalimat yang mengguncang. Bukan karena kerasnya, tapi karena dalamnya. Di sisi lain, Halimah semakin banyak disudutkan oleh gosip. Beberapa staf memandangnya sinis. Bahkan ada yang sengaja menjatuhkan alat kebersihan, lalu menyuruhnya mengambil dengan nada meremehkan. Jangan kira karena kau dekat dengan direktur, jadi kau bisa sombong. Sindir seorang wanita dari bagian administrasi. Halimah hanya menunduk. Ia menahan air mata. Tapi ia tak membalas. Saat itulah Faisal muncul di lorong. Ada yang sombong? Tanyanya dingin, namun tajam. Wanita itu membeku, menyadari Faisal berdiri di belakangnya. Faisal menatap mereka satu persatu. Mulai hari ini, aku tidak ingin ada satupun yang melecehkan staf kebersihan. Mereka bukan pekerja rendahan. Mereka orang-orang terhormat yang menjaga tempat ini tetap layak untuk kalian tempati. Semuanya tertunduk. Tak berani berkata apapun. Malamnya, Faisal duduk bersama ibunya di taman belakang rumah. Ummi, aku tahu ini sulit. Tapi aku tidak bisa hidup berpura-pura. Aku tidak ingin menikahi seorang wanita bangsawan yang hanya bisa duduk cantik di ruang pesta. Aku ingin istri yang mampu menegurku jika aku lalai dari Allah. Sang ibu diam lama. Lalu berkata pelan, dan kau yakin gadis itu mampu? Faisal tersenyum. Ia menegurku hanya dengan diamnya. Ia mengingatkanku kepada akhirat dengan kerja kerasnya. Dan ia menjaga dirinya di tengah pandangan banyak mata. Apakah ia mencintaimu?
Aku tidak tahu, Umi, tapi aku yakin, ia lebih mencintai Allah. Dan dari situlah aku merasa aman. Di rumah kecilnya di Riyadh, Halimah memandangi foto keluarganya. Ia menulis surat untuk ibunya di kampung. Surat yang isinya sederhana, tapi syarat makna. Ibu, doakan anakmu ini. Aku berada di persimpangan yang tak pernah aku bayangkan. Jika Allah mengizinkan aku menjadi istri orang besar, aku ingin tetap menjadi anak yang rendah hati. Tapi jika ini hanya ujian, aku ingin lulus tanpa menyakiti diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Faisal datang ke rumah Halimah. Tak membawa mobil mewah, tak memakai jas, hanya ditemani pamannya yang paling dekat dengannya. Ia duduk di ruang tamu sederhana, penuh kerendahan hati. Halimah menunduk dalam. Tak berani mengangkat wajahnya. Aku datang, membawa niat baik. Jika engkau setuju, aku ingin melamarmu secara resmi. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan restu keluargaku dan ketetapan Allah. Halimah menatap pamannya sesaat, lalu menjawab dengan suara bergetar, jika ini takdir yang Allah ridhau, maka aku takkan menolaknya. Restu Ibu Faisal akhirnya datang. Setelah melihat surat dari Ibu Halimah yang ditulis tangan dengan tinta air mata. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Anak saya hanyalah anak petani. Tapi kalau memang jodoh, saya titip anak saya untuk dibimbing menuju surga. Surat itu membuat hati seorang ibu luluh. Ia tahu, restu bukan tentang status, tapi tentang kemurnian niat. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Umi berkata, jika ini jalanmu, maka bismillah, Faisal. Maka tibalah hari lamaran. Halimah mengenakan gamis putih sederhana, tanpa riasan berlebihan. Ia duduk di sisi ruangan, ditemani dua temannya dari komunitas tenaga kerja Indonesia. Faisal datang dengan wajah tenang. Ia membawa cincinnya sendiri, memilihnya sendiri, dan meletakkannya di jari Halimah setelah ijab kabul terlontar. Tak ada pesta. Hanya doa. Hanya air mata. Hanya kebahagiaan yang terasa begitu dalam. Di sudut ruangan itu, Faisal berbisik kepada Halimah. Dulu, aku mengenalmu sebagai gadis yang membersihkan debu dari kaca. Tapi ternyata, engkaulah yang membersihkan debu dari hatiku. Dan Halimah menjawab pelan, saya tidak membawa apa-apa, Tuan. Kau membawa iman. Dan itu lebih dari cukup. Pagi itu, suasana langit Riyadh bersih seperti lembaran putih yang siap ditulisi takdir baru. Udara terasa hangat namun menenangkan. Di salah satu masjid sederhana di pinggiran kota, beberapa pria berpakaian gamis putih sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka terlihat bersinar, bukan karena hiasan, melainkan karena kesyahduan yang menggantung di udara. Halimah duduk di ruang khusus wanita, bersama dua temannya dan seorang ustadzah dari komunitas pekerja Indonesia. Ia memakai gamis putih bersih, jilbabnya sederhana namun anggun. Wajahnya tenang, meskipun di dalam dadanya, jantung berdetak begitu kencang. Hari ini adalah hari akad. Bukan di aula besar, bukan di hotel mewah, bukan pula dengan iringan lagu cinta. Tapi di rumah Allah, di hadapan para saksi dan malaikat, Halimah akan menjadi istri dari pria yang dulu hanya bisa ia pandangi dari balik pintu kaca ruang direksi. Faisal duduk bersila di depan penghulu. Wajahnya teduh, dengan sorban putih melingkar rapi di kepalanya. Ia membawa mahar yang tak biasa. Satu set Al-Quran, sepasang mukena putih, dan secari kertas kecil yang dilaminating rapi. Kertas itu adalah surat tulisan tangan Ibu Halimah dari kampung. Surat yang berisi restu dan doa, yang membuat Ibu Faisal tak kuasa menahan air mata saat membacanya pertama kali. Saat penghulu memulai ijab kabul, semua mata tertuju padanya. Aku nikahkan engkau, Halimah binti Rusman, dengan Faisal bin Rashid Al-Harbi, dengan mahar seperangkat alat sholat dan satu surat cinta dari ibunya. Dibayar tunai. Faisal menjawab lantang, tanpa keraguan. Saya terima nikahnya Halimah binti Rusman, dengan mahar tersebut, dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Tangis kecil terdengar dari sisi perempuan. Halimah menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya berguncang pelan, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Tapi bukan tangis sedih. Itu adalah tangis syukur yang telah lama ditahan di dalam doa-doanya. Beberapa hari setelah akad,
Faisal dan Halimah hidup dalam suasana penuh kehati-hatian. Faisal mengajak Halimah tinggal di rumah keduanya, bukan di rumah keluarga. Bukan karena menyembunyikan, tetapi karena ia ingin memberi waktu agar semua perlahan menyesuaikan diri. Di rumah kecil berlantai 2 itu, Halimah mulai belajar peran baru. Ia bukan lagi OB, bukan juga gadis desa biasa. Ia kini istri dari seorang direktur muda. Tapi Faisal tak pernah memaksanya berubah. Ia tak meminta Halimah berdandan seperti para sosialita. Ia justru senang melihat istrinya menyiapkan sarapan sederhana, menyapu halaman sendiri, dan membacakan surat-surat pendek di waktu malam. Sore itu, Faisal pulang lebih awal. Ia menemukan Halimah tengah menyiram tanaman di pekarangan kecil. "Aku belum pernah merasa sedamai ini, Halimah," ucapnya pelan sambil menggantungkan jas kerjanya di sandaran kursi. Halimah menoleh, tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang biasa saya lakukan. Membersihkan, merapikan. Seperti dulu." Faisal mendekat. Ia memandangi wajah istrinya yang diterangi sinar matahari sore. "Dulu kau bersihkan lantai kantor. Sekarang kau bersihkan hatiku dari kesombongan." Di balik rumah itu, Ibu Faisal mulai membuka hatinya. Ia diam-diam sering memantau Halimah. Ia memperhatikan bagaimana menantunya tidak berubah menjadi sombong. Ia melihat bagaimana Halimah selalu menunduk bila bicara, selalu mendahulukan doa sebelum bicara, dan selalu menyapa para staf rumah dengan lembut. Sampai akhirnya, suatu pagi, Ibu Faisal datang sendiri ke rumah kecil itu. Halimah membukakan pintu dengan penuh gugup. "Assalamualaikum, Umi." "Waalaikumsalam, anakku." Mereka duduk berdua di ruang tamu. Hening beberapa saat. Lalu sang ibu berkata, "Kau tahu apa yang membuatku akhirnya merestui pernikahan ini?" Halimah menggeleng pelan. "Karena engkau tidak meminta. Tidak menangis merengek. Tidak mencoba menarik perhatian. Kau hanya berdoa. Dan dari situ, aku tahu, kau layak menjadi istri anakku." Halimah menunduk. Air matanya jatuh. Tapi ia cepat menyekanya. "Terima kasih, Umi." Sang ibu tersenyum. Lalu mengambil tangan Halimah, menggenggamnya dengan lembut. "Mulai hari ini, jangan panggil aku Umi karena hormat. Panggil aku Umi karena cinta." Kisah mereka tersebar cepat. Banyak yang terkejut, sebagian mencibir, tapi lebih banyak yang mulai menaruh hormat. Karena pernikahan itu bukan dilandasi status, kekayaan, atau popularitas. Tapi ketulusan, keyakinan, dan doa. Halimah tak berubah. Ia tetap sederhana. Ia tetap memasak sendiri. Ia tetap menunduk bila berbicara. Tapi kini, di balik kain lep yang dulu ia genggam, ia telah menggenggam tangan seorang suami yang mencintainya karena Allah. Dan Faisal pun tahu, bahwa dari jutaan orang yang ia temui dalam hidup, Allah memilihkan satu, yang dulu hanya menunduk malu sambil mengepel lantai, namun kini menjadi cahaya dalam rumah dan penenang dalam setiap doa. Waktu seolah berlalu tanpa terasa. Di tengah kemewahan gedung kantor bertingkat tinggi, di mana marmer berkilauan dan lampu kristal menghiasi setiap sudut lorong, Salma tetap berjalan dengan tatapan menunduk dan langkah sederhana. Ia kini bukan lagi office boy biasa, tapi sudah menjadi kepercayaan penuh Tuan Zayed. Namun begitu, ia masih menyapu lantai dengan tangan sendiri, bukan karena tidak ada pelayan lain, melainkan karena ia tak pernah ingin lupa siapa dirinya. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Zayed kembali dari perjalanan bisnis luar kota, namun raut wajahnya tampak murung. Ia melewati Salma tanpa mengucap salam seperti biasanya. Salma yang sedang merapikan meja ruang tamu utama pun menatap punggungnya dengan rasa khawatir. "Apakah Tuan baik-baik saja?" tanya Salma dengan suara pelan ketika akhirnya ia memberanikan diri menyusul ke ruangannya. Zayed menatapnya, lama sekali, lalu berkata, "Kau tahu, Salma, terkadang, keluarga bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada musuh." Salma diam. Ia tidak berani menimpali. Ia tahu kapan harus menunggu. Zayed memalingkan wajah ke jendela besar ruangannya. "Ayahku tahu tentang kedekatanku denganmu. Dan beliau tidak senang." Hati Salma berdesir. Selama ini ia hanya berdoa diam-diam, agar kedekatan mereka bukanlah hal yang salah. Ia tidak pernah menggantungkan harapan,
apalagi mimpi. Ayahku ingin aku menikah dengan wanita keturunan bangsawan dari keluarga kenamaan di Abu Dhabi. Itu aliansi bisnis, bukan cinta. Zayed akhirnya duduk. Ia menunduk, memijat pelipisnya, tampak kelelahan. Salma menatapnya dalam diam. Ia merasa kecil di hadapan kenyataan itu. Ia tahu siapa dirinya. Hanya wanita biasa dari Indonesia, bekerja sebagai OB, tak punya harta, tak punya silsilah. Tuan tidak perlu menjelaskan semuanya pada saya. Saya hanya karyawan, dan Tuan pemilik segalanya, ucap Salma lembut. Tapi aku tidak ingin menjadi pemilik segalanya, jika tidak bisa bersamamu, jawab Zayed lirih. Aku ingin menikahimu, Salma. Hening. Seakan seluruh udara dalam ruangan itu menghilang. Salma hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru ia dengar. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan itu terbuka dengan keras. Seorang pria tua berjubah putih masuk dengan langkah tegas. Wajahnya tegas dan penuh wibawa, ayah Zayed. Zayed, kau berani mempermalukan keluargamu sendiri demi wanita rendahan ini? Suara ayahnya menggelegar, penuh amarah. Salma langsung menunduk dalam, tubuhnya gemetar, namun ia tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Zayed bangkit berdiri. Ayah, jangan sebut dia seperti itu. Salma adalah wanita baik. Dia bekerja keras, jujur, dan punya hati yang bersih. Apa ayah bisa berkata yang sama tentang wanita-wanita yang ayah pilihkan untukku? Wajah ayah Zayed memerah, namun ia menahan amarahnya. Kau anakku, pewaris keluarga ini. Kau tidak boleh menikahi wanita biasa, apalagi dari negeri jauh seperti dia. Salma akhirnya angkat suara. Suaranya kecil, namun mantap. Maafkan saya, Syaif. Saya tidak pantas mencemarkan nama keluarga Anda. Jika kehadiran saya menjadi sumber keributan ini, saya rela mengundurkan diri. Zayed menoleh cepat ke arah Salma. Tidak. Salma, kau tidak kemana-mana. Namun Salma sudah menunduk dalam-dalam, lalu berbalik, berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah tenang meskipun hatinya terbelah. Hari itu menjadi ujian besar bagi mereka berdua. Antara cinta, kehormatan, dan pengorbanan. Dan hari itu pula, Salma menghilang dari kantor. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak Zayed, tidak siapapun. Sampai suatu hari, Zayed mendapat surat yang ditinggalkan di meja ruangannya. Tulisan tangan halus yang dikenalnya dengan baik. Jika Allah menakdirkan, maka Dia akan satukan kita kembali. Tapi jika tidak, doakan saya tetap menjadi wanita yang menjaga kehormatannya. Salma. Zayed menggenggam surat itu erat, matanya memerah. Ia tidak akan berhenti mencarinya. Sepekan berlalu. Gedung megah milik keluarga Zayed terasa sunyi. Tak ada tawa ringan Salma yang biasanya menyapa siapapun dengan senyum tulusnya. Tak ada jejak langkah kecilnya yang dulu berlarian menyambut panggilan, atau tangan ringannya yang cekatan membereskan kekacauan tanpa diminta. Zayed duduk termenung di ruang kerjanya. Matanya terus menatap ke arah kursi kecil di sudut ruangan, tempat di mana Salma biasa duduk dia menunggu instruksi. Tapi sekarang, yang tersisa hanyalah keheningan. Ia telah menyuruh asistennya mencari di mana-mana. Menghubungi bagian administrasi, bertanya ke petugas kebersihan, bahkan ke asrama karyawan. Tapi Salma menghilang seperti ditelan bumi. Satu-satunya petunjuk hanyalah surat itu. Aku akan menemukannya, gumam Zayed. Dengan izin Allah. Di lain sisi kota, jauh dari hiruk-pikuk Riyadh, Salma kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia kini bekerja membantu seorang perempuan lanjut usia yang menjual makanan kecil rumahan. Setiap hari, Salma memasak, mengantar pesanan, dan sesekali mengajari anak-anak tetangga membaca Al-Quran. Ia tidak lagi memakai seragam mobe. Namun, kerudung abu-abunya tetap setia melekat. Ia menjaga kehormatan dan kesederhanaannya. Dan meski hatinya sesekali memanggil nama seseorang yang ia tinggalkan, Salma tak pernah menyesal. Kalau memang cinta itu tulus, ucapnya suatu malam pada dirinya sendiri, maka ia tidak akan mengikat, tapi melepaskan. Tidak menggenggam, tapi mendoakan. Perempuan tua tempatnya bekerja, Ummu Khalid, sering memandang Salma dengan iba. Kau gadis baik, Salma.
Tapi aku bisa lihat, hatimu sedang menanggung beban yang besar. Salma hanya tersenyum dan menjawab lirih, saya hanya ingin hidup tenang, Ummu. Jauh dari fitnah, jauh dari kemewahan yang memabukkan. Karena saya tahu diri saya siapa. Ummu Khalid memeluknya. Tapi jika ada pria yang mau menerima Salma apa adanya, bahkan memperjuangkanmu, apakah kau akan menolaknya? Salma tak menjawab. Tapi air matanya yang jatuh malam itu berkata cukup banyak. Zayed tak menyerah. Ia menyamar, turun langsung ke berbagai sudut kota, menyusuri pasar-pasar kecil dan wilayah-wilayah pinggiran yang belum pernah ia datangi. Ia bahkan tak segan bertanya ke masjid-masjid, ke pedagang kaki lima, hingga akhirnya, ia tiba di depan rumah sederhana tempat Ummu Khalid tinggal. Saat ia mengetuk pintu dan seorang anak kecil membukakannya, Zayed langsung tahu. Ia mendengar tawa kecil dari dapur. Tawa yang tak asing baginya. Langkah kakinya berat, namun pasti. Dan saat Salma menoleh dari tumpukan adonan roti, mata mereka bertemu. Hening. Waktu seperti membeku. Salma, suara Zayed nyaris berbisik. Salma berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Tangannya masih penuh tepung. Namun jantungnya seperti meledak dalam dada. Zayed maju satu langkah. Aku mencarimu kemana-mana. Salma menunduk. Kenapa Tuan mencari saya? Zayed menatapnya tajam. Karena aku tak bisa hidup tanpamu. Karena aku sudah menolak lamaran yang ayahku siapkan. Karena aku sudah siap kehilangan segalanya, kecuali dirimu. Salma menggeleng. Tuan, ini dunia Tuan. Dunia saya berbeda. Saya tidak punya apa-apa. Zayed menghela napas. Kau salah. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di dunia saya. Hatimu. Ia kemudian berlutut di hadapan Salma, dengan satu kotak kecil di tangannya. Aku tidak akan meminta jawaban sekarang. Tapi izinkan aku meminta ini, izinkan aku bertemu keluargamu di Indonesia. Dan minta restu mereka. Lalu, aku akan datang padamu bukan sebagai majikan, tapi sebagai seorang laki-laki yang ingin menjadi suamimu. Salma menutup mulutnya, tak mampu menahan air mata yang mengalir. Adegan itu sederhana, namun di baliknya ada perasaan yang tak bisa dibeli oleh harta, jabatan, atau kekuasaan. Dan mungkin, inilah awal dari akhir perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Bulan Zulhijjah menghampiri dengan keindahan tak terbantahkan. Kota suci Makkah ramai oleh para jamaah dari berbagai penjuru dunia. Di tengah lautan manusia, dua sosok tampak berjalan perlahan di pelataran Masjidil Haram. Salma dan Zayed. Mengenakan pakaian ihram yang bersih, keduanya melangkah berdampingan dalam diam, hanya hati yang bicara. 3 bulan telah berlalu sejak Zayed datang ke Indonesia. Ia membawa keluarganya, meminta restu langsung dari orang tua Salma di kampung. Tidak mudah. Banyak air mata dan keraguan. Tapi akhirnya, cinta yang tulus memang selalu punya jalan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di kota Madinah, disaksikan para sahabat dekat dan keluarga besar. Zayed menolak pesta besar-besaran. Katanya, cintaku bukan untuk dipamerkan. Cukup Allah yang tahu betapa aku menghargainya. Dan kini, keduanya sedang menjalani umrah bersama sebagai tanda syukur dan permulaan baru. Di bawah langit malam yang lembut, Zayed menggenggam tangan Salma erat. Apakah kamu bahagia? Tanyanya pelan. Salma menoleh dengan mata berkaca. Lebih dari yang pernah bisa kubayangkan. Zayed tersenyum, lalu menghentikan langkah di dekat pilar marmer putih. Ia mengeluarkan kalung kecil yang selama ini disimpannya. Ini milik ibu saya, katanya. Dia ingin saya memberikan ini kepada wanita yang mampu membuat saya kembali mengingat Allah dalam setiap langkah. Dan itu, kamu, Salma. Salma mengusap air matanya. Tangannya gemetar saat menerima kalung itu. Saya ini hanya mantan Nobe, Zayed, bukan putri, bukan siapa-siapa. Zayed membalas dengan suara yang berat, justru itu, kamu tidak datang membawa apa-apa, tapi kamu membuatku memiliki segalanya. Kamu bawa ketulusan, iman, dan ketenangan yang tak pernah aku temukan di dunia penuh gemerlap ini. Angin malam menyapu lembut pelataran. Adzan Isya menggema dari pengeras suara, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Zayed memandang Ka'bah, lalu menatap Salma dalam-dalam.
Mari kita sholat berjamaah, dan mulai kehidupan ini bersama dalam sujud, dalam zikir, dan dalam cinta yang dituntun oleh Allah. Salma mengangguk. Di matanya ada ketundukan dan keyakinan. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi rasa minder. Ia bukan lagi sekadar OB di kantor mewah. Ia kini istri dari seorang pria Arab yang mencintainya bukan karena rupa, jabatan, atau gelar, tapi karena hati. Dan kisah cinta mereka, yang dimulai dari pel lantai, berakhir di pelataran Ka'bah, dalam keabadian yang dipenuhi berkah.